Rina selalu mencari sensasi dari hal-hal yang menyeramkan. Pada malam hari yang gerah, dia memasuki perpustakaan tua yang sudah tidak digunakan lagi di pusat kecamatan. Kaca jendela berlubang, dan suara angin bertiup seperti bisikan. Dia menyelami rak buku tua yang berdebu. Tiba-tiba, sebuah buku jatuh dengan suara keras. Saat dia mengambilnya, halaman bergerak dengan sendirinya, menampilkan tulisan tangan merah yang basah. "Kau tidak seharusnya datang ke sini." Rina tersenyum senang, tapi ketika dia mengangkat wajah, bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajah berdiri tepat di belakangnya. Dia ingin berlari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Bayangan itu mengulurkan tangan tipis, lalu tiba-tiba menghilang ketika suara azan maghrib terdengar dari masjid dekat sana. Hari berikutnya, Rina mengunjungi kebun raya tua yang terkenal dengan sumur purbanya. Konon, seorang gadis pernah terjatuh dan tenggelam di sana pada abad lalu. Dia mendekati sumur yang ditutupi kayu lapuk. Air di dalamnya tenang, seperti cermin. Ketika dia membungkuk untuk melihat ke dalam, wajahnya yang tercermin berubah menjadi wajah gadis lain dengan mata kosong. Suara teriakan lembut terdengar dari dalam sumur, disertai dengan suara tangan yang menggaruk kayu penutup. Rina mundur dengan cepat, tapi kayu itu tiba-tiba terbang ke udara. Dia melihat sesuatu putih mengambang di dalam air. Sebelum penjaga kebun datang dan memberitahu dia bahwa kawasan itu sudah tutup. Malam minggu, Rina menemukan rumah kosong yang terkenal sebagai tempat tinggal hantu di perkampungan timur kota. Di dalam, furnitur lama berantakan di sekeliling ruangan. Dia berjalan ke kamar belakang dan melihat cermin besar yang berlubang. Ketika dia berdiri di depannya, bayangan seorang pria dengan wajah terluka muncul di sisi dia. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, meskipun rumah itu sudah tidak ada penghuninya selama puluhan tahun. Kertas-kertas lama berterbangan dengan sendirinya, menyusun kata-kata, "Keluar sekarang." Rina akhirnya merasa sedikit takut dan keluar dengan cepat. Tapi dia melihat bayangan itu masih berdiri di jendela, menatapnya. Stasiun kereta api tua yang sudah tidak beroperasi lagi menjadi tujuan berikutnya. Jalur rel yang berkarat menjulang ke kegelapan malam. Rina duduk di bangku tunggu yang berkarat. Tiba-tiba, dia mendengar suara peluit kereta dan deru mesin yang semakin dekat. Sebuah kereta tua muncul dari kegelapan, tapi tidak ada api di lokomotifnya. Pintu kereta terbuka, dan dia melihat banyak wajah pucat yang menatapnya dengan mata kosong. Saat kereta mau berhenti di depannya, semua lampu di stasiun padam total. Ketika lampu menyala kembali, kereta sudah hilang. Hanya ada selembar kertas putih di bangku yang sebelumnya kosong, bertuliskan, "Kau hampir naik kereta itu." Pada hari libur, Rina pergi ke gua batu di perbukitan luar kota. Konon, gua itu adalah tempat persembahan suku kuno dan ada roh yang menjaganya. Dia masuk dengan senter kecil. Di dalam gua, dindingnya penuh dengan lukisan kuno yang misterius. Tiba-tiba, senternya mati tanpa sebab. Di kegelapan total, dia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Suara bisikan dalam bahasa yang tidak dia kenal terdengar di telinganya. Dia mencoba mencari jalan keluar dan akhirnya menemukan celah kecil yang menerangi cahaya siang. Ketika dia keluar, dia melihat bekas tangan hitam di punggung bajunya, seperti bekas luka yang baru saja terbentuk. Malam terakhir, Rina memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tua yang sudah ditinggalkan. Ruang operasi di lantai 3 terkenal sebagai tempat paling menyeramkan. Dia masuk ke ruangan yang masih ada tempat operasi dan alat-alat medis lama yang berkarat. Lantai penuh dengan bekas noda coklat yang tidak bisa dihapus. Tiba-tiba, mesin monitor jantung lama menyala dengan sendirinya, menampilkan pola denyut jantung yang tidak teratur. Suara alat bedah yang berbunyi terdengar dari sudut ruangan. Dia melihat sosok seorang dokter dengan baju operasi berdarah berdiri di depan tempat operasi, memegang pisau bedah yang berkilap. Sosok itu perlahan berbalik dan mengarahkan pisau ke arahnya. Rina akhirnya berlari keluar dengan menangis. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bayangan banyak orang berbaring di lantai, seperti pasien yang terlupakan. Sejak malam itu, Rina tidak pernah lagi mencari sensasi dari tempat-tempat horor. Setiap malam, dia melihat bayangan-bayangan dari ke-6 tempat itu muncul di kamarnya. Dia menyadari bahwa cinta dia pada horor telah membawanya terlalu jauh, dan sekarang dia tidak bisa lagi menghindari apa yang telah dia undang masuk ke dalam hidupnya. Malam ini cerita pun usai,
Bayang hantu masih menari di dekatmu. Jangan lupa klik subscribe biar tak ketinggalan kisah seram selanjutnya. Like, comment, share